Assalamualaikum. Hai sahabat dapur majam semuanya. Di video kali ini aku akan membuat 4 resep kue kering lebaran yang super nyoklat, dijamin untuk suguhan di hari raya, pastinya banyak yang suka. Selain itu bisa juga dijadikan ide jualan loh teman-teman. Tentunya cara membuatnya pun sangat mudah, bahannya pun sangat ekonomis. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, terus ikutin video ini, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat. 225 gram margarin, aku menggunakan Blue Band Cake and Cookies. Kalau mau menggunakan merek lain juga boleh, kalau mau pakai butter juga boleh ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 125 gram gula halus. Pastikan untuk gula halusnya sudah disaring karena biasanya bergumpalan. Kemudian tinggal kita aduk aja menggunakan whisker hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 1 kuning telur. Diaduk kembali hingga tercampur rata. Untuk mengaduknya nggak perlu lama-lama ya teman-teman, cukup hingga tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, masukkan 20 gram susu bubuk, 20 gram tepung maizena, 30 gram coklat bubuk, kemudian diayak supaya tidak bergumpalan ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita aduk aja menggunakan spatula hingga tercampur rata. Setelah betul-betul tercampur rata, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu protein rendah, aku menggunakan kunci biru. Dimasukin secara bertahap supaya lebih mudah diaduknya. Dan untuk tepungnya udah aku saring terlebih dahulu ya teman-teman, supaya tidak bergumpalan. Nah, setelah semua tepungnya masuk, aku ganti menguleninya menggunakan tangan supaya lebih mudah tercampur rata. Untuk menguleninya cukup hingga tercampur rata dan kalis saja ya teman-teman. Setelah tercampur rata dan kalis, konsistensi adonannya seperti ini sudah bisa dicetak. Selanjutnya ambil sebagian adonan lalu kita ratakan menggunakan rolling pin. Aku alasi menggunakan plastik supaya nggak lengket ya teman-teman. Kemudian ini kita rolling sesuai selera untuk diameternya. Kurang lebih aku setipis ini ya. Dan untuk cetakannya aku menggunakan cetakan gelas takar obat yang sudah aku cuci bersih dan aku tempelin ke tepung kering supaya tidak lengket ya. Nah, tinggal kita tekan-tekan aja kayak gini. Jadi buat teman-teman yang belum punya cetakan kue kering, bisa menggunakan tutup botol aja kayak gini, gampang banget kan? Selanjutnya setelah dicetak, kita ambil per buletannya kayak gini. Untuk ambilnya bisa menggunakan bantuan pisau kecil atau sutil kayak gini ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, lakukan semuanya hingga selesai. Setelah selesai dibentuk, kita susun di atas loyang yang sudah dioles tipis menggunakan margarin. Pada tahap ini, teman-teman sudah mulai harus memanaskan ovennya ya. Karena pada saat kita memanggang, pastikan oven sudah dipanaskan terlebih dahulu. Di oven menggunakan suhu 140 derajat, api atas bawah selama 30 menit, atau bisa disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Dan apabila sekali mengoven itu pakai 2 loyang, di setengah perjalanan wajib banget ditukar posisinya. Yang tadinya di bawah kita tukar di bagian atas supaya matangnya merata ya teman-teman. Setelah ditukar posisi loyangnya, tinggal kita tunggu aja. Nah, setelah 30 menit kita buka dan kita cek ini udah matang ya teman-teman. Lanjut panggang sisanya hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya, aromanya asli nyoklat banget. Kemudian kita diamkan dulu hingga dingin, baru kita kasih topping. Sambil menunggu kuenya dingin, kita siapkan toppingnya. Di sini aku udah siapin air panas untuk mengetim coklat batang.
Untuk coklat batangnya tidak perlu ditambahin minyak atau margarin ya teman-teman. Tinggal kita tim aja hingga meleleh seperti ini. Selain menggunakan coklat yang dilelehkan, aku juga menggunakan Dark Flake Chunky dari Elmer. Produk dari Elmer ini terbuat dari coklat premium yang rasanya itu enak banget. Apalagi coklat flakes yang ini bentuknya lucu ya, abstrak gitu, serta mengkilap. Cocok banget dijadikan topping kue kering. Nah, buat teman-teman yang penasaran belinya di mana, bisa cek di layar video aku atau cek juga di deskripsi box video ini. Teman-teman tinggal klik aja ya. Nah, selanjutnya kita ambil satu kue kering. Ini tuh matangnya merata banget. Lalu kita celupkan ke coklat yang dilelehkan, lalu kita kasih topping seperti ini. Menggunakan bantuan sendok ya, supaya nggak terlalu tebal. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat ini tuh cantik banget. Lakukan cara yang sama hingga selesai ya. Setelah semuanya selesai dikasih topping, kemudian kita bisa masukkan ke dalam kulkas cukup 2 menit aja supaya lebih cepat ngeset, atau taruh di suhu ruang juga nggak apa-apa ya. Nah, hasilnya seperti ini, langsung aja aku mau cobain, dan beneran loh ini tuh enak banget, triple coklat, rasanya nggak kaleng-kaleng, apalagi toppingnya menggunakan coklat premium, dijamin bikin lagi. 200 gram margarin, aku mau bikin versi ekonomis, jadi pakai margarin aja. Aku menggunakan Palmia Royal yang udah berbau butter. Kalau mau diganti merek lain juga boleh banget ya. Satu bungkus itu isinya 200 gram, jadi udah pas banget. Kemudian tambahkan 50 gram gula halus, lalu diaduk hingga tercampur rata dan warnanya sedikit pucat. Oh ya, untuk gula halusnya wajib banget diayak sebelumnya, karena biasanya gula halus itu bergumpalan ya teman-teman. Setelah tercampur rata dan sedikit pucat seperti ini, kemudian masukkan 2 kuning telur, jadi cukup kuningnya aja, dan diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru kita masukkan bahan kering. Untuk bahan keringnya ada 275 gram tepung terigu protein rendah, aku menggunakan kunci biru. Tambahkan 27 gram susu bubuk atau setara dengan 1 saset susu denkau putih, dan tambahkan juga 25 gram tepung maizena, lalu diaduk hingga tercampur rata. Mohon maaf ya teman-teman, pada saat menuang bahan kering kurang terlihat jelas videonya. Untuk bahan keringnya udah aku cantumin di layar video, dan untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek di deskripsi box video ini ya. Setelah tercampur rata, adonannya seperti ini udah bisa dibentuk. Selanjutnya untuk membentuknya supaya besar kecilnya itu sama rata, teman-teman bisa menggunakan sendok takar. Aku pakai ukuran yang 7,5 mili atau sesuai selera aja ya. Caranya teman-teman bisa simak videonya, atau untuk bentuknya sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Aku bentuk agak memanjang seperti ini dan lakukan semuanya hingga selesai. Setelah semuanya selesai dibentuk, selanjutnya tinggal kita oven aja. Pastikan oven sudah dipanaskan sebelumnya. Di oven menggunakan suhu 150 derajat api atas bawah selama 30 menit. Pada saat setengah waktu, posisi loyang wajib banget ditukar supaya matangnya merata. Apabila teman-teman sekali oven itu 2 loyang seperti ini ya. Setelah di oven selama 30 menit, kue sudah matang, langsung aja kita angkat. Nah, seperti ini hasilnya, kemudian kita diamkan dulu hingga dingin. Sambil menunggu dingin, kita siapkan toppingnya. Untuk toppingnya aku menggunakan 130 gram coklat batang. Tambahkan 20 ml minyak goreng, ini kita tim di air panas, seperti ini ya. Lalu diaduk-aduk hingga coklatnya mencair dan tercampur rata. Setelah tercampur rata, siap untuk digunakan, ini tinggal kita angkat aja.
Selanjutnya siapkan cup kecil seperti ini yang biasa digunakan alas nastar. Untuk link pembeliannya udah aku cantumin di layar video, atau teman-teman bisa cek juga di deskripsi box video ini. Nah, ini kuenya matangnya merata banget ya teman-teman. Selanjutnya untuk ngasih toppingnya tinggal kita celupin aja, lalu kita rapikan seperti ini dan siap dimasukkan ke dalam cup. Kemudian di atasnya aku tambahkan lagi cacahan kacang seperti ini, atau sesuai selera ya, bisa juga menggunakan kacang almond. Gimana, gampang banget kan caranya? Lakukan cara yang sama hingga selesai. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dikasih topping. Supaya coklatnya lebih cepat set, bisa dimasukkan ke dalam kulkas 2 menit aja di bagian bawah ya teman-teman. Ini aku cobain pada saat belum dimasukkan ke dalam kulkas. Untuk rasanya ini enak banget, lumer walaupun menggunakan bahan yang ekonomis. Cocok banget dijadikan ide jualan atau sajian pada saat lebaran nanti. Masukkan 1 butir telur menggunakan yang suhu ruang. Tambahkan 105 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, tambahkan setengah sendok teh vanilla essence, bisa diganti menggunakan vanili bubuk atau vanili cair. Lalu di mixer menggunakan kecepatan sedang hingga tercampur rata, pucat dan mengembang. Kalau nggak ada mixer bisa diganti menggunakan whisker ya teman-teman. Nah, setelah mengembang pucat seperti ini, kemudian matikan mixernya. Masukkan 15 gram susu bubuk, 20 gram coklat bubuk, lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, yang terakhir masukkan kacang tanah yang sudah dicincang dan disangrai, bisa juga di oven ya, lalu diaduk kembali hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita cetak aja. Supaya ukurannya sama, aku menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili. Aku ambil seperti ini, kemudian disusun di atas loyang yang sudah dioles tipis menggunakan margarin. Saran dari aku, sebaiknya loyangnya dialasi menggunakan kertas roti, supaya nanti hasil permukaannya itu mulus dan lebih mudah diangkatnya ya teman-teman. Nah, seperti ini, lakukan semuanya hingga selesai. Setelah selesai dicetak, selanjutnya tinggal kita oven aja. Pastikan oven sudah dipanaskan sebelumnya. Dipanggang menggunakan suhu 160 derajat api atas bawah selama 20 menit, atau sesuaikan aja dengan oven masing-masing ya. Di setengah perjalanan, posisi loyang wajib banget ditukar supaya matangnya merata ya teman-teman. Bagian atas taruh di bawah dan bagian yang bawah taruh di bagian atas seperti ini. Lanjut panggang hingga matang. Nah, ini udah matang, langsung aja mau aku keluarkan dari dalam oven. Asli ini tuh beneran aromanya enak banget, perpaduan coklat dan kacang itu nggak pernah gagal ya teman-teman. Selanjutnya ini kita diamkan dulu hingga dingin atau hangat, baru kita angkat dari atas loyang. Nah, ini dia hasilnya setelah aku angkat dari loyangnya. Hasilnya cantik banget, dan supaya lebih mudah bisa dialasi menggunakan kertas roti ya, supaya permukaan bawahnya itu lebih mulus lagi. Teksturnya renyah banget kayak gini, aromanya wangi, super nyoklat. Pokoknya ini cocok banget dijadikan isian toples lebaran. Cara membuatnya pun sangat mudah, tanpa menggunakan tepung bisa jadi kue lebaran yang enak banget. Manisnya pas dan super nyoklat, dijamin deh. Dijadikan suguhan pada saat lebaran, pasti banyak yang suka. 300 gram margarin, aku menggunakan Blue Band Cake and Cookies. Kalau mau diganti menggunakan butter juga boleh ya. Kemudian tambahkan 40 gram gula halus. Di mixer cukup menggunakan kecepatan yang paling rendah hingga tercampur rata saja ya. Atau bisa juga menggunakan whisker. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan 2 kuning telur.
Mixer kembali cukup hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 85 gram keju parut, 1 saset susu bubuk atau setara dengan 27 gram, lalu dimixer kembali cukup hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian rapikan menggunakan spatula. Tambahkan 30 gram tepung maizena, 460 gram tepung terigu protein rendah, aku menggunakan kunci biru. Aku masukin secara bertahap supaya lebih mudah diaduknya ya teman-teman. Setelah semua tepungnya sudah masuk, diaduk menggunakan spatula, sudah susah ya, sudah berat. Lanjut aku uleni menggunakan tangan, cukup hingga tercampur rata dan kalis. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman, udah nggak lengket lagi atau bergumpalan, bisa dipulung atau dibentuk. Selanjutnya ambil sebagian adonan dan pindahkan di atas alas kerja. Lalu kita pipihkan dengan cara di rolling seperti ini. Aku alasi menggunakan plastik supaya lebih mudah dan gak lengket ya teman-teman. Untuk ketebalannya sesuai selera aja, kurang lebih sekitar 5 mili. Untuk cetakannya aku menggunakan cetakan Jamtat seperti ini ya teman-teman. Buat yang tanya belinya di mana, udah aku cantumin di layar video, atau teman-teman bisa cek juga di deskripsi box video ini ya. Nah hasilnya tuh seperti ini, cantik banget. Kemudian kita susun di atas nampan atau loyang yang sudah dioles tipis menggunakan margarin, atau bisa juga dialasi menggunakan kertas roti. Lakukan cara yang sama hingga selesai. Setelah semuanya selesai dicetak atau dibentuk, selanjutnya tinggal kita oven aja. Pastikan oven sudah dipanaskan sebelumnya. Kemudian di oven menggunakan suhu 140 derajat, api atas bawah selama 15 menit. Apabila sekali memanggang pakai dua loyang seperti ini, di pertengahan waktu jangan lupa ditukar posisi loyangnya supaya matangnya merata ya teman-teman. Setelah di oven selama 15 menit, kita buka dan keluarkan. Nah, ini tuh masih mentah ya teman-teman atau setengah matang. Selanjutnya, ini kita diamkan dulu hingga betul-betul dingin. Setelah betul-betul dingin, selanjutnya tinggal kita kasih selai aja. Aku menggunakan selai Nutella. Kalau mau pakai merek yang lain, aku kurang tahu ya teman-teman. Udah coba pakai yang Morin, ketika dipanggang itu meleleh. Mungkin teman-teman tahu, bisa komen aja atau sesuaikan aja dengan selera ya. Nah setelah dikasih selai, lanjut kita panggang lagi selama 15 menit. Seperti biasa, apabila memanggangnya sekaligus dua loyang, posisi loyang wajib banget ditukar di pertengahan waktu supaya matangnya merata ya teman-teman. Dan lanjut panggang kembali hingga waktunya selesai. Setelah dipanggang selama 15 menit, ini udah matang, langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Oh iya, untuk lamanya memanggang sesuaikan aja dengan oven masing-masing ya, karena biasanya berbeda-beda. Dan ini dia hasilnya setelah selesai dipanggang, cantik banget ya teman-teman. Apabila dijadikan ide jualan atau sajian pada saat lebaran, pastinya banyak banget yang suka. Karena rasanya enak banget perpaduan keju dan coklat, serta teksturnya yang lembut seperti ini. Apalagi kalau pakai butter ya, tentunya lebih enak. Untuk satu resep ini, apabila dikemas menggunakan toples tabung ukuran 800 ml,
Jadinya itu 2 toples setengah ya teman-teman. Dan cara penyusunannya seperti ini. Cukup sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton hingga selesai. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum.